Karomahnya banyak, ini secuplik saja ya. Nah, jadi beliau kalau diceritain karomahnya beliau ini banyak mas, dan nggak bisa. Ya, salah satunya. Ini secuplik aja ya mas Indra. Saya waktu saya sowan ke tempatnya Mbah Yai Mas Roni Gunung Pati yang punya pondok Sunan Gunung Jati, beliau bagi saya beliau min aulia ilah, walinya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi teman-teman di channel Nasrul Sunnah. Video kali ini terkait dengan kewalian Habib Lutfi yang disebutkan bisa membelah diri menjadi dua. Kemudian nanti juga di video ini ada kesaksian seorang polisi yang mengaku sebagai muridnya Habib Lutfi. Nah teman-teman, sebelum kita melihat videonya, saya ingin mengatakan begini. Terkadang orang-orang yang disebut sebagai seorang waliullah yang memiliki karomah ini dan itu, sebenarnya dari mulut mereka sendiri belum pernah mengakui hal tersebut ya. Kebanyakan ini murni keluar dari pujian-pujian atau sanjungan-sanjungan yang berlebihan dari orang-orang yang entah itu mengaku sebagai murid atau yang merasa mencintainya, akhirnya mengeluarkan pengakuan-pengakuan yang luar biasa. Kemudian dari satu orang menceritakan ke orang lain, terus seperti itu akhirnya tersebar, dan pada akhirnya cerita tersebut dibenarkan, padahal belum pernah keluar dari lisan yang bersangkutan menyebut dirinya mengalami hal seperti itu. Misalkan seperti yang akan kita tampilkan di video ini, Habib Lutfi yang katanya bisa membelah diri menjadi dua. Meskipun saya juga pernah melihat beberapa video terkait dengan Habib Lutfi yang mengaku dirinya pernah didatangi oleh sekelompok jin yang katanya wajahnya ganteng-ganteng. Akan tetapi yang saya bahas di sini adalah cerita kewalian beliau yang katanya bisa membelah diri menjadi dua. Coba kita simak dulu videonya teman-teman. Seorang anggota Polri yang juga mengaku sebagai salah satu murid Habib Lutfi, Murid ya? sebut saja Mas Eko atau Pak Eko, ini menuturkan tentang sosok Habib Lutfi bin Yahya dan karomah yang dimilikinya. Karomahnya banyak, ini secuplik saja ya. Nah, jadi beliau kalau diceritain karomahnya beliau ini banyak mas, dan nggak bisa. Ya, salah satunya. Ini secuplik aja ya mas Indra. Saya waktu saya sowan ke tempatnya Mbah Yai Mas Roni Gunung Pati yang punya pondok Sunan Gunung Jati, beliau adalah salah satu murid Abah juga, murid Abah Lutfi Pekalongan. Saya waktu itu sowan ke tempatnya Mbah Kiai Mas Roni Gunung Pati yang punya pondok Sunan Gunung Jati. Beliau adalah salah satu murid Abah Habib Lutfi Pekalongan. Tuturnya pada Senin 11 Juli 2022. Suatu ketika, jelas Mas Eko, Kiai Roni berkunjung ke kediaman Habib Lutfi. Peristiwa itu terjadi kira-kira tahun 1989. Saat itu, Kiai Roni bergumam dalam hati, ia merasa aneh dengan Habib Lutfi lantaran tidak sholat. Dia membatin sama Habib Lutfi, dalam hati bilang, Kiai kok nggak sholat? Kiai kok nggak sholat? Abah Lutfi itu kan tamunya banyak, kata Mas Eko. Tak lama kemudian, Habib Lutfi meminta Kiai Roni untuk mengambilkan rokok di dalam kamarnya. Disitulah ia kaget lantaran melihat Habib Lutfi tersebut sedang sholat dengan khusyuk. Itu Kiai Mas Roni sendiri yang disuruh ambil rokoknya Habib Lutfi di kamar. Lah, kemudian waktu masuk di kamar, dia lihat Habib Lutfi sholat, tapi di ruang tamu ada Habib Lutfi. Habis itu dia pamit, katanya. Nah, dari situ saya yakin beliau wali Allah, sambungnya. Meski demikian, Habib Lutfi dikenal sangat rendah hati. Ia bahkan tak pernah menyebut-nyebut dirinya sebagai wali Allah. Itu karena beliau bagi saya beliau min aulia ilah, walinya Allah kayak gitu. Tapi beliau sendiri tidak pernah bilang aku wali gitu, belum pernah. Saya ngaji sama beliau bilang kayak gitu, nggak pernah. Beliau selalu merendah dan merendah, karena semua kesempurnaan hanya milik Allah. Beliau itu NKRI karena leluhur-leluhur beliau itu pejuang-pejuang kemerdekaan. Makanya beliau selalu tegas, NKRI harga mati, NKRI harga mati, NKRI harga mati.
Nah, teman-teman, itu dia videonya. Antum bisa simak ya. Kalau antum simak dengan teliti tadi, antum bisa memahami ya isi dari video tersebut. Tidak pernah Habib Lutfi mengaku dirinya sebagai seorang wali, apalagi memiliki karomah sampai bisa membelah diri menjadi dua. Meskipun di beberapa video saya melihat Habib Lutfi ini pernah mengaku dirinya didatangi oleh serombongan dari kalangan jin yang katanya wajahnya gagah ganteng. Tapi kita tidak membahas hal itu di sini. Kita hanya membahas di sini klaim-klaim seseorang sebagai seorang waliullah atau memiliki karomah-karomah di luar nalar, teman-teman, sampai melebihi mukjizat para nabi, para rasul, kemudian melebihi kemuliaan para sahabat nabi yang dijamin masuk surga. Antum bisa simak tadi di video tersebut pujian-pujian atau sebutan-sebutan sebagai seorang wali, kemudian memiliki karomah ini dan karomah itu, murni keluar dari lisan orang-orang yang mengaku sebagai muridkah atau orang-orang yang terlalu berlebihan mencintai beliau. Saya jadi timbul pertanyaan di sini, teman-teman, apa standarnya orang-orang awam atau orang-orang yang mencintai seorang tokoh misalkan, lalu semudah itu disebutkan sebagai seorang waliullah, disebutkan memiliki karomah ini dan karomah itu? Apa parameternya? Apakah bisa standar kita sebagai seorang awam hanya sekedar penuntut ilmu atau orang yang hanya sekedar mengagumi beliau, kemudian kita bebas memberikan dia label-label seorang waliullah, kemudian mengatakan memiliki karomah ini dan karomah itu, apalagi bisa membelah diri menjadi dua, sedangkan yang bersangkutan sendiri tidak pernah merasa dirinya seperti itu, tidak pernah keluar dari lisannya mengaku dirinya bisa membelah diri menjadi dua atau memiliki karomah ini dan karomah itu. Bahkan tidak pernah mungkin beliau mengaku dirinya sebagai seorang waliullah. Nah, lalu apa standarnya? Karena bisa jadi, teman-teman, inilah salah satu faktor tersebarnya cerita-cerita dusta bahwa ini adalah seorang waliullah, ini seorang wali, karena murni dari satu cerita, satu lisan ke lisan yang lain, akhirnya tersebar, dan korbannya biasanya orang awam yang memang tidak kritis mau mempelajari agamanya, tidak mau mempelajari mana yang hak dan mana yang batil, ujung-ujungnya hanya manut-manut saja. Ya, orang-orang seperti itu akan mudah percaya, dan inilah yang terjadi di negeri kita, teman-teman. Mudahnya orang mempercayai dongeng-dongeng seperti itu. Antum bayangkan, Habib Lutfi katanya bisa membelah diri menjadi dua. Sekarang saya ingin mengatakan, Habib Lutfi kan masih hidup sampai sekarang. Coba tolong ditanyakan, apakah benar Habib Lutfi ini bisa membelah diri menjadi dua? Karena ini bisa dibuktikan, teman-teman. Cobalah tanyakan langsung ke beliau ya, sowan langsung ke beliau ya. Jangan saya, ya antum yang sering menyebutnya sebagai seorang waliullah, memiliki karomah ini dan karomah itu. Tolong tanyakan ya, benar tidak? Karena ini videonya sudah tersebar. Ya, siapa yang membuat video ini, yang memberikan narasi seperti ini? Coba tolong tanyakan ke Habib Lutfi langsung. Benar tidak? Ya, jangan kita hanya main comot mengaku dari pengikutnya, katanya Habib Lutfi terbelah menjadi dua, lalu kita benarkan. Tidak bisa, teman-teman. Itu kan perkataan orang awam, itu kan perkataan orang-orang yang mengaku cinta kepada Habib Lutfi, sedangkan dia adalah penuntut ilmu. Lalu apa standarnya? Kok mudah banget gitu ngasih label kepada orang sebagai seorang waliullah, memiliki karomah-karomah yang luar biasa? Apa standarnya? Ini yang kita pertanyakan. Sedangkan di dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan yaitu seorang waliullah itu harus memiliki karomah ini dan karomah itu. Ya, yang namanya wali Allah itu adalah orang-orang yang tidak bersedih hati, tidak memiliki rasa takut pada dirinya. Kemudian intinya adalah dia adalah orang-orang soleh dan orang-orang yang paling bertakwa. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak pernah merasa bersedih hati dan tidak ada kekhawatiran pada dirinya, dan mereka adalah orang-orang yang soleh dan senantiasa bertakwa. Dan tentunya ketakwaan itu ukurannya adalah amal soleh, dan amal soleh ujung-ujungnya yaitu harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Mana buktinya? Orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang bertakwa. Firman Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang paling bertakwa. Tidak pernah Allah menyebutkan orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang memiliki karomah, bisa membelah diri menjadi 2, 3, sampai 10.
Tidak pernah teman-teman. Jadi standarnya orang-orang dikatakan paling mulia itu adalah ini oleh Allah Azza wa Jalla langsung yang menyebutkan, yaitu orang-orang yang paling bertakwa. Tingkat ketakwaannya Masya Allah luar biasa. Dan ketakwaan seorang itu bisa diukur atau ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah ini adalah hukum yang bisa kita jadikan sebagai bantahan atau hujah bagi orang-orang yang misalkan mengaku dirinya sebagai seorang waliullah, memiliki ini dan memiliki itu. Kita timbang dengan Al-Quran. Pernahkah Al-Quran menjelaskan seperti itu? Lah kalau tidak ada berarti bertentangan. Maka saya ingin mengatakan di sini teman-teman, ketika kita melihat seorang sosok yang kita idolakan, kemudian kita menyanjungnya, silahkan Anda sanjung, tapi Anda sanjung sendiri. Jangan antum berlebih-lebihan kemudian menyebarkan cerita-cerita yang sangat berlebihan di luar nalar. Apalagi menyebut karomahnya bisa membelah diri menjadi 2, 3. Orang-orang awam yang akan mendengar cerita Anda mudah mempercayai. Kemudian cerita dari Anda tersebut disebarkan lagi ke orang lain, akhirnya tersebar dengan luas. Ujung-ujungnya dikultuskan. Ini yang berbahaya. Maka sekali lagi teman-teman, ketika kita ingin melabeli seorang sebagai seorang waliullah atau apalah derajat yang sangat luar biasa, tetap harus ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah dulu teman-teman. Kalau amalannya bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita husnudzon. Akan tetapi berkaitan dengan karomah bisa membelah diri menjadi 2, menjadi 3, ini adalah sebuah kebohongan, kedustaan belaka teman-teman. Rasulullah sendiri yang dijamin masuk surga, dan dia adalah seorang nabi, seorang rasul. Tidak pernah kita mendengarkan sebuah riwayat sahih maupun palsu maupun dhaif bahwa Rasulullah bisa membelah diri menjadi 2, menjadi 3. Kemudian para sahabat Nabi yang jelas dijamin masuk surga, pernah tidak antum mendengarkan cerita-cerita seperti itu? Kemudian imam mazhab yang tentu tidak kita ragukan keilmuan mereka, yang insya Allah kita meyakini bahwa keilmuan dari imam mazhab jauh melebihi keilmuan dari ulama-ulama zaman sekarang. Bahkan siapa yang disebutkan ulama di zaman sekarang ini tidak mengambil rujukan atau patokan dari imam mazhab, semuanya mengambil teman-teman. Itu artinya ulama-ulama sekarang juga mengakui keilmuan, ketinggian derajat keilmuan dari imam mazhab. Akan tapi dari mereka imam mazhab, dari para nabi, para rasul, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, belum pernah kita mendengarkan cerita-cerita khurafat seperti ini, bisa membelah diri menjadi 2, menjadi 3. Subhanallah. Kita mengakui ada mukjizat, kita mengakui adanya karomah, tapi bukan mukjizat atau karomah yang dikarang-karang, apalagi di luar nalar, melebihi batas, melebihi derajat kemuliaan para nabi dan para rasul, kemudian para sahabat nabi dan para ulama yang jelas-jelas keilmuannya diakui oleh dunia. Maka teman-teman, kita belajar untuk membuang hoak-hoak seperti ini. Jangan mudah mempercayai, timbang dengan Al-Quran dan Sunnah, dan kembali kepada nabi, para rasul, sahabat Nabi, imam mazhab, para ulama yang senantiasa teguh di atas Al-Quran dan Sunnah, pernah tidak mengalami hal-hal seperti itu. Maka itulah yang menjadi parameternya. Bukan parameternya adalah dari cerita-cerita orang awam atau orang-orang yang mengklaim sebagai muridnya, pencintanya. Ini tidak benar. Itu kan kacamata orang awam. Kita harus berkaca atau menjadikan parameter orang-orang alim, para nabi, para rasul, sahabat Nabi, imam mazhab, kemudian para ulama yang lain. Kalau mereka sendiri tidak pernah mengalami hal-hal seperti itu, kalau mereka sendiri tidak pernah sampai kisahnya kepada kita tentang karomah-karomah yang luar biasa, sebagaimana karomah-karomah yang sering disebutkan di zaman sekarang ini, maka bisa kita bantah dan itu adalah sebuah kebohongan. Barakallahu fikum. Semoga ini menjadi sayang-sayang bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.